Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Sabat, selamat malam. Berjumpa kembali di program Acara Teduh bersama Cornelius Media. Sebelum kita lebih jauh lagi mempelajari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, kami bersyukur kami boleh ada di hari Sabat saat ini. Dan kami bersyukur kami boleh berjumpa kembali dalam program Teduh bersama Cornelius Media. Sedia hati kami untuk mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus menguasai kami semua, sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami pelajari saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu mendengarkan kekuatan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berjalan bersama Tuhan adalah judul renungan kita pada malam hari ini. Semua kita mengenal Joko Widodo. Sebelum menjadi seorang presiden, ia adalah gubernur daerah istimewa Jakarta. Kita kenal dengan programnya, program Belusukan. Ia sering ke tempat-tempat yang jarang pemerintah pergi. Jokowi sering membuat para wartawan kewalahan. Kenapa? Karena ia sering berada di gorong-gorong, ia masuk ke dalam dan membersihkan gorong-gorong dan membuat para wartawan atau awak media kewalahan. Kemudian Jokowi menjadi orang nomor 1 di negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Hal yang mengejutkan bagi Pas Pampres atau mereka yang mengawal presiden, oleh karena seringkali mereka tertinggal daripada presiden itu sendiri. Seharusnya mereka ada di depan, tetapi yang terjadi presiden meninggalkan mereka. Presiden Jokowi berkata, Pas Pampres itu harus mengikuti saya. Bukan saya mengikuti mereka. Saya kan presidennya. Masa presiden diatur oleh bawahan, kata Jokowi. Dari pernyataan presiden ini mengandung arti bahwa berjalan bersama orang yang jauh lebih tinggi otoritas dari kita, kita harus mengikuti apa yang dia mau, bukan dia mengikuti apa yang kita mau. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah adalah Raja di atas segala raja. Yesaya 37:16 berkata, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memiliki otoritas tertinggi di dunia ini. Ia adalah Raja di atas segala raja. Ia adalah Allah pencipta alam semesta ini. Seharusnya kita harus mengikuti yang Tuhan mau. Karena Tuhan memiliki otoritas yang tertinggi dari kita. Ia pencipta, Ia Raja di atas segala raja. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi yang sering terjadi saat ini, kita sering memaksakan kehendak Tuhan. Dan biar Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Berjalan bersama Tuhan yang akan kita pelajari malam ini adalah melalui teks dalam Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Teks firman Tuhan berkata seperti berikut. Ayat 1, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antar banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh.
Ayat 4, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Latar belakang dari kitab Mika ini, saudara boleh dapatkan banyak sumber. Di antaranya adalah kitab Mika ditempatkan dalam urutan ke-6 dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Mika hidup sejaman dengan Nabi Yesaya dan berasal dari Moreshet, sebuah desa di Yehuda, kerajaan Israel bagian selatan. Mika mengemukakan kepada bangsa bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda karena mereka kejam dan tidak adil terhadap sesama. Namun, dalam khotbah Mika kepada bangsa Yehuda oleh karena pelanggaran mereka, ada secercah harapan yang dijelaskan oleh Mika untuk harapan-harapan masa depan daripada bangsa itu sendiri. Di tengah berita penghukuman ini, ada pengharapan bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan memulihkan mereka dan menjadikan mereka umat yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita lihat beberapa poin penting. Seperti apa orang yang berjalan bersama Tuhan menurut teks Mika 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang pertama, poin yang pentingnya, orang yang berjalan bersama Tuhan berarti bersedia datang ke rumah Tuhan, mendengarkan pengajarannya, dan mentaatinya. Itu di dalam ayat 1 dan ayat 2 yang kita sudah bacakan tadi, tapi izinkan kita akan lihat lagi ayat ini. Ayat 1, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, dan bukit menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Di sana ada kata gunung rumah Tuhan. Kemudian bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke sana. Kemudian datang ke rumah Tuhan atau datang ke gunungnya yang kudus, datang ke tempatnya yang kudus, itu berarti bahwa kita mau datang bertemu dengan Tuhan. Banyak orang tidak paham benar untuk apa mereka datang ke rumah Tuhan. Untuk apa datang ke gereja misalnya. Sering hanya sebuah rutinitas saja. Padahal datang ke rumah Tuhan karena rindu bertemu dengan Tuhan. Berbicara tentang rumah Tuhan, gunung Tuhan, tempatnya yang kudus. Mazmur 27:4 berkata, satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Rumah Tuhan, gunung Tuhan, tempat kudus. Dalam Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bahkan lebih jauh lagi, dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita adalah tempat di mana Tuhan akan hadir. Poin yang pertama ini, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, maka pastikan saudara, hidup ini kita sering datang ke rumah Tuhan. Kemudian kita akan mendengarkan firman-Nya. Kemudian poin yang kedua, bagaimana orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan menurut Mika pasal 4. Berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Sehingga hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kalau saudara lihat Mika 4 ayat 3 dan 4. Ia akan menjadi hakim. Kemudian ia akan menjadi wasit. Di saat ia akan menjadi hakim, di saat ia akan menjadi wasit, maka kata Mika, pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan tidak akan ada lagi orang yang akan belajar berperang. Kalau Tuhan sebagai hakim,
Kalau Tuhan sebagai wasit, maka tidak akan ada lagi peperangan. Tuhan menjadi hakim, artinya Tuhan menjadi pemimpin dan memutuskan perkara dengan adil, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Kalau Tuhan menjadi wasit, artinya Tuhan akan memimpin pertandingan hidup kita ini dengan baik, sampai kita dapat menyelesaikan pertandingan di dalam kehidupan di atas dunia ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah pemimpin kita yang adil. Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Tuhan akan menuntun hidup ini. Jika Tuhan menuntun hidup ini, maka pedang-pedang akan menjadi mata bajak, kata Mika. Apa artinya? Pedang yang mereka gunakan untuk berperang, mereka akan robah itu menjadi mata bajak, dan mereka akan gunakan itu untuk bertani. Bahkan tombak-tombak yang akan menjadi pisau pemangkas. Sebelumnya mereka akan gunakan untuk berperang, tetapi mereka akan menjadikan itu sebagai pisau pemangkas hasil panen perkebunan mereka. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menjadi hakim mereka, menjadi pemimpin mereka, dan menjadi wasit di dalam kehidupan bangsa itu. Tuhan menjadi hakim dan wasit. Artinya, menurut Mika, akan tidak ada lagi peperangan. Yang ada hanyalah damai sejahtera. Berjalan bersama Tuhan, bersedia dipimpin oleh Tuhan. Tuhan itu sebagai hakim, sebagai wasit, sehingga kita akan memperoleh kehidupan damai sejahtera. Seringkali terjadi, saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, merasa berjalan bersama Tuhan, tetapi kita tidak memberikan hidup ini dipimpin oleh Tuhan, dan kita melakukan apa yang kita kehendaki. Sehingga yang terjadi, hidup ini bukan dipenuhi dengan damai sejahtera, tetapi hidup ini dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dengki, kekhawatiran, dan berbagai masalah. Kenapa? Karena kita tidak bersedia dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran yang terakhir atau pelajaran yang ketiga dari teks Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang ketiga adalah berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang penuh dengan komitmen dan kesetiaan. Ayat yang kelima dalam Mika pasal 4. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah ini menjadi komitmen kita. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, artinya saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah Tuhan akan terus memimpin hidup ini, sehingga kita memiliki komitmen untuk terus hidup setia bersama dengan Tuhan. Ada sebuah kalimat yang saya kutip, bunyinya seperti berikut. Berjalan bersama Tuhan, bukan siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang lebih lambat. Itu bukan penting. Tetapi berjalan bersama Tuhan adalah siapa yang bisa menikmati prosesnya. Bukan siapa lebih cepat atau bukan siapa lebih lambat, tetapi biarlah kita menikmati proses di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, jika kita telah berjalan bersama dengan Tuhan saat ini, apakah kita menikmati proses itu? Ya. Proses hidup damai sejahtera, berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan hidup. Kalimat yang lain berkata, tetaplah setia, kerjakanlah bagian kita dengan setia, dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna dalam hidup ini. Tugas kita hanyalah berjalan dengan Tuhan dengan setia, dan lihatlah saudaraku, Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya yang sempurna di dalam kehidupan kita ini. Bahkan kalimat yang lain berkata, setia itu mahal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang murahan. Setia itu mahal, saudara. Dan itu hanya dapat kita lakukan di saat kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga saudaraku yang berkati Tuhan, dimanapun berada,
Biarlah kita memiliki komitmen akan menjadi orang yang setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap saat. Marilah kita memiliki komitmen seperti Yosua di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi ini komitmennya, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah komitmen Yosua ini juga menjadi bagian kita, saudara, pada saat ini. Memiliki komitmen bahwa sekalipun orang di luar sana, mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, mereka berjalan sesuai dengan kata hati mereka sendiri, tetapi saya dan seisi rumah saya, mari kita akan terus beribadah kepada Tuhan dengan cara kita mau berjalan terus kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan tidak menjanjikan hidup jauh dari masalah, saudara, tetapi mengikuti Tuhan pasti ada pertolongan. Dan Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi tepat pada waktunya. Sehingga saya senang mengambil ayat inti dari perenungan kita pada malam hari ini di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saudara-saudara boleh membuka firman Tuhan ini di dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hanya orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Hanya orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka tidak pernah akan menjadi lesu. Mereka tidak pernah akan menjadi lelah, letih di dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hidup ini. Seringkali ini yang terjadi, saudara. Kita menganggap kuat dan kita berjalan sendiri. Kemudian pada akhirnya kita akan menjadi lelah. Namun, jika kita berjalan dengan Tuhan, saudaraku, walaupun mungkin kita diperhadapkan dengan masalah hidup yang seakan-akan membuat kita ini lelah, tapi Tuhan akan menopang kehidupan kita. Sekali aku melangkahkan kakiku mengikuti Tuhan, aku akan melanjutkannya hingga di garis akhir. Ajakan pada malam hari ini, mari saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti ajakan Mika kepada bangsa Israel yang telah banyak melakukan pelanggaran, tetapi ada secerca harapan yang ditawarkan oleh Mika untuk mereka boleh buat perjalanan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Caranya bagaimana? Ya, biarlah mereka mau datang di rumah Tuhan dan mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Cara yang kedua bagaimana, saudara? Untuk berjalan bersama dengan Tuhan, caranya adalah biarlah mereka akan menjadikan Allah itu sebagai pemimpin mereka, sehingga akan menghasilkan damai sejahtera. Dan cara yang ketiga adalah berjalan bersama Tuhan, bersedia, hidup setia, dan memiliki komitmen terus bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini kami kembali dikuatkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Nabi Mika telah memberikan pelajaran kepada bangsa Israel dan juga menjadi pelajaran bagi kami semua untuk terus boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau datang terus di rumah Tuhan, mencari firman Tuhan, sehingga kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kemudian kami terus akan berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kami. Karena di saat Tuhan memimpin hidup ini, kami akan memperoleh damai sejahtera,
walaupun kami hidup di dunia yang tidak ada kedamaian ini. Dan di saat kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan memiliki komitmen untuk terus setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah komitmen yang dibuat oleh Mika kepada bangsa Yehuda juga akan menjadi bagian kami, sama seperti komitmen dari Yosua. Hari ini, bahkan seterusnya, kami akan memilih untuk terus beribadah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perenungan firman ini. Memberkati kami semua pada malam ini. Dan memberkati Cornelius Media yang terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati kru yang bertugas dan memberkati kami semua. Adalah doa dan sembahyang kami Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku